Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tiara ya teman. Saya Tiara Juliusa Putri, Laksar CPNS tahun 2021 dari Pemkab Blitar, angkatan 10, nomor absen 37. Untuk memenuhi tugas asinkronus agenda 2, saya akan mewawancarai seorang pejabat publik tentang implementasi nilai-nilai dasar PNS. Simak terus videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Yunin. Selamat sore juga. Oke, gimana kabar sore hari ini Bu Yunin dengan? Kurang jelas ya Mbak sebentar. Oke. Oke, ya. Gimana? Kabarnya gimana Bu Yunin? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Semangat. Ya. Semangat. Langsung saja nggih Bu Yunin. Langsung ke pertanyaan pertama. Apa hambatan yang ditemui dalam mengimplementasikan nilai akuntabilitas di wilayah kerja Anda? Seperti itu. Nilai akuntabilitas ya Mbak. Yang ditanyakan implementasinya ya. Hambatan mengimplementasikan. Hambatannya apa akuntabilitasnya? Hambatan dalam mengimplementasikan. Hambatan, oke. Maaf. Oh, ini konsentrasinya agak pecah-pecah sedikit. Iya ya. Apa itu dari akuntabilitas itu sendiri kan saya kan dari jajaran pendidikan ya. Dan saya seorang pengawas, jadi berkaitan dengan akuntabilitas, maka ini yang kami tanamkan adalah bagaimana guru itu, karena kami guru ya Mbak, binaan kami kan guru ya, wilayah kami adalah guru dan kepala sekolah, maka untuk mengukur akuntabilitas itu kan bagaimana menyusun programnya, bagaimana pelaksanaannya, juga bagaimana penilaiannya. Dari situ nanti akan diketahui akuntabilitasnya. Nah, dari situlah pula kita akan mengetahui hambatan-hambatannya. Karena banyak juga sampai saat ini binaan-binaan saya itu baik itu guru maupun kepala sekolah kadang-kadang lebih banyak di pelaksanaannya, programnya tidak jelas gitu. Programnya hanya ala kadarnya gitu. Program itu tidak tersusun secara sistematis, bagaimana materinya, juga bagaimana schedule-nya itu kadang juga tidak disusun dengan bagus. Sampai nanti targetnya semacam apa, nah itu sehingga kami membutuhkan pembinaan-pembinaan. Sampai nanti sehingga karena programnya itu tidak jelas, otomatis juga pelaksanaannya juga tidak sesuai dengan yang diharapkan dari tujuan pendidikan nasional. Tentu saja pada akhirnya dievaluasinya pun juga demikian. Nah, ini yang menjadi hambatan. Tidak semua ini, Mbak. Tidak semua. Rata-rata, ya mohon maaf, kalau usia-usia yang, apalagi yang sekarang ya, perbedaannya sangat mencolok, Mbak. Antara guru-guru produk yang angkatan yang baru-baru dengan yang lama sudah sangat berbeda. Kalau yang baru itu sudah beda lagi ya, akuntabilitasnya lebih terprogram ya, kegiatannya itu terprogram, juga dilaksanakan sesuai dengan programnya, juga evaluasinya nanti ada evaluasi sampai ke tindak lanjutnya dan pelaporannya. Meskipun sederhana itu masih bisa dilaksanakan, tapi kalau yang era agak lama tahun seusia saya ini itu beda Mbak. Disitulah hambatannya dan ini masih banyak yang guru era lama, kepala sekolah yang era lama ini masih banyak. Nah, disinilah hambatannya, bagaimana saya bisa supaya yang muda itu bisa merembeskan ya, menularkan kepada atau mempengaruhi kepada yang lebih di atasnya. Nah, ini yang menjadi kendala bagi saya khususnya sebagai pengawas di binaan saya. Seperti itu, Mbak. Terima kasih ya Bu. Berarti yang guru muda itu harus menularkan semangatnya kepada yang guru-guru lama, ngeten.
Betul, ya, sangat berpengaruh itu Mbak, sangat berpengaruh. Iya, Jadi terima kadang kasih. itu pelaporannya kurang, Mbak, pelaporannya. Yang penting dilaksanakan itu aja. Jadi hambatannya itu memang pola masih mindset lama. Oh, iya, Itu iya. paradigma lama itu. Intinya di situ, paradigma lama yang selalu di apa itu disuap ya, di menunggu petunjuk itu, Mbak, menunggu petunjuk. Nah, ini yang sulit, masih sulit kita sangat proses untuk merubah mindset supaya segala sesuatu itu menyusun program tidak harus menunggu petunjuk. Kan masing-masing punya tupoksi, Mbak. Iya. Harusnya dari tupoksi itu sudah bisa disusun programnya. Ya, saya Ya. kira begitu. Oke, terima kasih Ibu untuk nomor 1. Lanjut Ibu, nomor 2. Ya. Pertanyaannya, apa tantangan yang ditemui dalam mengimplementasikan nilai nasionalisme di wilayah kerja Anda? Sekarang masuk ke nilai nasionalismenya, Bu. Tantangan nilai nasionalisme ya. Oke. Karena nasionalisme itu kan sebagai bangsa, kecintaan kepada bangsa ya, terutama bagaimana rasa nasionalisme, gotong royongnya dan menjunjung tinggi persatuan gitu ya. Kalau nilai persatuan itu sebenarnya sudah sebagian besar itu sudah ada ya, sudah ada di kalangan guru maupun kepala sekolah. Namun secara individual bagaimanapun karakter manusia itu tentu bermacam-macam. Kadang-kadang nasionalisme untuk persatuan itu terbentuk, tapi karakter pribadi itu kadang-kadang muncul. Itu egois kan tentu ada ya ini, meskipun guru atau kepala sekolah pada saat-saat tertentu saja, tidak selalu nasionalisme hambatan nasionalisme ini tidak selalu, tapi pada saat-saat tertentu muncul itu pada saat misalnya musyawarah. Gitu ya, pada saat musyawarah itu selalu ada yang muncul ingin ini loh yang harus saya pakai gitu ya. Ini loh nanti di forum ini harus dipakai, harus diakui. Nah, ini yang menyulitkan adalah karena karakter. Ini karakter. Secara keilmuan, pemahaman, mereka paham bahwa persatuan itu harus menghormati yang lain, gitu. Harus menjunjung tinggi nilai kebersamaan, tidak egois. Tetapi saat-saat tertentu dalam tanda kutip itu masih muncul. Nah, ini kadang-kadang juga kalau kebetulan yang berkarakter itu menduduki suatu posisi dalam organisasi, posisi yang strategis, ini yang menjadi kendala. Kebetulan mungkin kompetensinya lebih dibanding yang lain, terus kebetulan dia karakternya itu tadi, karakter egoisnya ada sedikit, arogannya sedikit ada. Nah, ini merasa sayalah yang paling benar. Nah, akhirnya kadang-kadang juga pokoknya ini. Nah, itu. Sehingga itu yang agak menghancurkan atau agak menjadikan nilai-nilai nasionalisme itu turun, sehingga audien yang lain itu ya sudahlah gitu, manut ya sudahlah. Nah, ini. Tetapi tidak selalu. Secara menyeluruh itu masih terjaga. Jadi hanya saat-saat tertentu saja. Tuh, ya. Masuknya ke karakter pribadi ya, Bu? Iya, ya, karakter pribadi. Karena sebenarnya secara pemahaman paham kan nasionalisme itu yang bagaimana itu kalau ditanya ya paham, tetapi kalau sudah diimplementasikan pada saat-saat tertentu, nah muncullah karakter pribadinya. Terima kasih untuk pertanyaan kedua nih Bu. Lanjut yang ketiga. Apa risiko yang terjadi jika nilai etika publik tidak diimplementasikan di wilayah kerja Anda? Ini masuk ke etika publik. Etika publik ya. Ya ini tentu saja kalau sudah etika publik itu tidak bisa terlaksana dengan baik, bagaimana kode etiknya sebagai PNS, sebagai ASN, kode etiknya guru tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa melayani dengan baik, baik itu warga masyarakat maupun warga sekolah, tentu saja sangat berpengaruh pertama ke kinerja, penilaian kinerja tentu saja akan sangat rendah ya. Kemudian yang terpenting lagi adalah ke produk juga.
produk anak-anak ini nanti. Jadi outputnya anak-anak. Kalau guru atau kepala sekolah tidak memiliki etika publik yang baik, baik itu kejujurannya, kesopanannya, pelayanannya, itu ya, terus tanggung jawabnya, tidak punya inovasi, tidak punya kreativitas untuk melayani publik sebaik-baiknya sebagai ASN, tentu ini banyak berdampak luar biasa, baik secara pribadi maupun sebagai ASN, lebih fokus lagi sebagai guru, dan yang lebih berat lagi adalah kepada produk, yaitu anak-anak bangsa ini. Diajari. Karena guru adalah model, guru adalah contoh bagi murid-muridnya. Itu kalau tidak memiliki etika yang baik, melaksanakan kode etik sebaik-baiknya, ya tentu berpengaruh kepada anak-anak didik ini, anak bangsa yang besok juga akan mencontoh mereka-mereka itu. Gitu. Saya kira begitu, Mbak. Terima kasih Bu, cukup jelas sekali tentang kode etik. Langsung ke pertanyaan nomor 4. Apa hambatan yang ditemui dalam mengimplementasikan nilai komitmen mutu di wilayah kerja Anda? Hambatannya? Yeah. Hambatan komitmen mutu. Yes. Betul ya? Ini Mbak, ini tugas yang sangat berat memang. Untuk komitmen mutu ini luar biasa, dan kami jajaran pengawas itu adalah pemegang kendali mutu ya, kendali mutu dalam jajaran pendidikan. Nah, kami selalu berbenturan juga dengan kembali tadi paradigma lama, mindset lama. Nah, mungkin kalau generasi ini sudah berubah atau dipotong satu generasi, sudah lumayan agak ringan ini pekerjaan pengawas. Ya, karena untuk mengendalikan mutu itu perlu perencanaan yang bagus, gitu kan? Perencanaan bagus, pelaksanaan yang bagus, evaluasi yang bagus, dan kontrol. Jadi untuk mengendalikan mutu itu, kami harus mengadakan kontrol yang secara kontinu. Nah, disinilah kontrol yang kontinu ini juga menjadi suatu tantangan bagi kami pengawas, karena untuk guru atau kepala sekolah yang mindsetnya masih mindset lama, itu kedatangan kami untuk ngontrol itu seolah-olah menjadi inspeksi, semacam inspektur, iya, memeriksa, padahal kami ini membina supaya mutu tetap terjaga. Nah, yang salah kaprah adalah kami dianggap sebagai inspektor, jadi sekedar memeriksa dan menyalahkan, padahal tidak seperti itu. Nah, ini kembali lagi pada mindset. Nah, untuk menjaga mutu itu tadi, akhirnya khususnya saya di wilayah saya itu membentuk sebuah tim, namanya tim peningkatan mutu. Tim peningkatan mutu, baik itu dari jajaran kepala sekolah maupun guru. Tim peningkatan mutu itu tim peningkatan untuk menangani mutu siswa maupun mutu guru. Kalau mutu siswa kaitannya dengan akademiknya anak, pembelajaran anak. Kalau peningkatan mutu guru itu tentu saja berkaitan untuk menjaga kualitas dan mutu guru itu sendiri. Kompetensinya sudah memenuhi apa belum sebagai standar seorang guru atau kepala sekolah, baik kompetensi kepribadiannya, kompetensi sosialnya, kompetensi profesionalnya, itu yang maupun kompetensi pedagogiknya. Nah, ini harus kami jaga. Antara lain, kalau dari kompetensi untuk menjaga mutu siswa, maka diadakan kadang-kadang ada lomba-lomba siswa prestasi, itu ya, lomba-lomba seperti FLS 2N yang akan kita laksanakan besok, itu supaya mutu anak baik akademik maupun non akademik tetap terjaga. Jadi meskipun di era pandemi ini kami tetap melaksanakan meskipun secara daring, tetap dilaksanakan, sehingga secara virtual, nyanyinya secara virtual, puisi secara virtual, tari juga virtual, seperti itu. Sedangkan untuk menjaga mutu guru, maka
yang paling dekat dan mudah dan murah adalah kami menyelenggarakan atau melaksanakan kegiatan di KKG, kelompok kerja guru. Ini menjaga mutu. Hambatannya tentu saja di pandemi ini tidak bisa tatap muka. Jadi tentu saja daya serapnya pun juga kurang, Mbak. Kalau tidak bisa tatap muka, tetapi tetap saja bisa terlaksana. Selain itu, kami terus menghimbau dan menyampaikan adanya diklat-diklat itu Mbak yang secara virtual, webinar, diklat-diklat virtual dengan senilai 32 JP itu sehingga bisa diakui nanti jika untuk kenaikan tingkat. Jadi meningkat untuk menjaga mutu itu selain siswa, guru pun juga ada tim peningkatan mutu untuk menjaga mutu guru. Saya kira seperti itu. Ya. Yeah. Terima kasih Bu Yunin. Alhamdulillah sampai nomor terakhir ya Bu. Oh ya, sudah selesai? Ini terus satu lagi. Apa tantangan yang ditemui dalam mengimplementasikan nilai anti korupsi di wilayah kerja Anda? Tantangannya ya, tantangan nilai anti korupsi. Nah, ini kalau kami karena pengawas kan tidak terlalu masuk ke keuangan ya Mbak, meskipun ada itu di BOS, tetapi ranah kami juga ke sana karena 8 standar. Nah, dalam hal ini juga termasuk BOS gitu ya, dana operasional sekolah, bantuan operasional sekolah. Nah, kalau di situ saya kira apa itu tentang korupsinya sulit untuk dilakukan karena sudah ada juknis. Ya, sudah ada juknis. Jadi cuma tentu saja masih ada kesulitan karena antara juknis itu dengan real yang harus dilaksanakan, real yang dibutuhkan itu tidak sama, Mbak. Dari juknis dan kebutuhan lembaga itu berbeda. Nah, ini yang kadang-kadang adanya penyelewengan. Sebenarnya bukan untuk pribadi, Mbak, itu. Bukan untuk pribadi, tetapi untuk kepentingan satuan pendidikan atau lembaga. Bukan untuk pribadi. Karena di juknis tidak ada, maka lembaga akan membuat alokasi dana yang lain yang tidak sesuai dengan juknis. Nah, ini kan sudah penyelewengan sebenarnya karena tidak sesuai. Meskipun itu sebenarnya untuk kepentingan lembaga bukan untuk diri sendiri. Tapi itu kecil sekali, Mbak. Sebagian besar mengikuti juknis, tidak berani kalau keluar dari juknis. Untuk itu sampai saat ini untuk kaitannya yang murni dengan uang itu alhamdulillah sampai saat ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah, ya itu berkaitan dengan uang. Nah, korupsi bagi kami tidak hanya sekedar uang, korupsi waktu, Nah, ini yang susah adalah hambatan ini terkait dengan korupsi waktu, disiplin waktu berarti. Ini yang sulit kan di situ. Tidak terasa kan, Mbak? Terlambat sekian menit. Lebih pulang lebih cepat sekian menit. Kalau diakumulasi kan banyak. Nah, untuk mencegah itu, pertama kami kontrol ya Mbak. Secara kontinu kami berkunjung ke lembaga untuk kontrol secara acak. Tidak pernah kami beritahukan. Saya besok ke sana, enggak gitu. Kalau saya besok ke sana, oh pagi-pagi sudah datang. Besok saya siang ke sana jam 2, oh jam 12 masih di sekolah. Jadi kami, khususnya saya akan mendatangi ke lembaga itu tanpa pemberitahuan. Dan yang alhamdulillah sampai saat ini masih bisa terkontrol dengan baik, alhamdulillah. Nah, cara yang kedua adalah secara normatif ya formal. Jadi kami punya instrumen, Mbak. Kalau yang sudah cek log kan bisa ya Mbak, disiplin waktunya bisa cek log jam sekian harus cek log gitu, atau fingerprint. Nah kalau di daerah kami kan belum ada Mbak, sehingga kami menggunakan format atau instrumen untuk daftar hadir, di mana di situ mencantumkan jam kedatangan, jam berapa, itu, kemudian jam pulang jam berapa. Itu ada ya kan jamnya ASN bagi kami kalau apa itu jam sekolahnya kan 6 hari sekolah bukan 5 hari sekolah, 6 hari sekolah. Jadi masuk ya rata-rata masuk jam 7, pulangnya jam 2.
Nah, ini untuk menjaga itu sebagai kontrol supaya korupsi waktu ini bisa terkendali, maka saya menggunakan instrumen daftar hadir yang di dalamnya mencantumkan jam kedatangan dan jam kepulangan. Sehingga meskipun berapa menit nanti akan ketahuan. Jadi setiap datang dia menulis datang jam 07.05, berarti dia sudah korupsi 5 menit. Nah, ini nanti akan diakumulasi Mbak selama 1 bulan. Setelah 1 bulan diakumulasi, nanti diakumulasi dalam triwulan tiap 3 bulan. Karena apa ini nanti berkaitan dengan TPG-nya, tunjangan profesional guru. Nah, kalau sudah ke sana, guru akan berusaha disiplin. Karena nanti kalau mencapai 40 hari, diakumulasi itu tadi sampai mencapai 40 hari, maka dia akan terkena sanksi. TPG-nya tidak bisa keluar. Nah, ini akhirnya bisa ini kita pergunakan. Selain yang terakhir adalah kami menggunakan pendekatan, Mbak. Jadi yang pertama tadi kontrol ya. Kami datang ke lembaga secara acak tanpa pemberitahuan. Yang kedua menggunakan format itu tadi instrumen berupa daftar kehadiran, sama itu semua lembaga binaan. Dan terakhir adalah melalui pendekatan secara formal, yaitu melalui pembinaan profesional guru. Ini jadi pembinaan kepegawaiannya itu kami bina bahwa dengan PP 53 ini harus disiplin ini dan seterusnya. Dan pembinaan yang kedua adalah pembinaan secara personal, kekeluargaan. Saya dekati, saya datangi, kalau terlambat ada apa, ada kendala apa, masalahnya apa, dan kita bicarakan bersama mencari solusi supaya disiplin tidak terjadi korupsi waktu. Sementara seperti itu, Mbak, yang kami lakukan. Setidaknya berusaha seperti itu. Gitu. Ada lagi? Ya, terima kasih Bu Yunin, sudah cukup 5 pertanyaan saya sampaikan. Terima kasih jawaban yang telah diberikan dan waktunya ya Bu Yunin. Iya, sama-sama. Sekian wawancara tentang implementasi nilai-nilai dasar PNS. Terima kasih sudah menonton ya teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.